Bagas si mangguliman si bagading tua, nahot di batuna. Togu di pangarhutna dasip nang dihasing-hasingna. Rumah Bolon atau rumah Gurga merupakan rumah adat bagi orang Batak. Rumah Bolon ini adalah salah satu peninggalan tradisi suku Batak yang hingga kini masih banyak meninggalkan nilai-nilai filosofi dan keindahan. Rumah Bolon merupakan bangunan rumah yang mencirikan atau bangunan khas dari suku Batak yang melambangkan kebudayaan suku Batak. Rasa penasaran muncul dalam diri saya untuk mengulik lebih dalam mengenai rumah ini. Hingga akhirnya, rasa penasaran inilah yang membawa langkah saya menuju tempat ini. Dari situ kita bisa mengambil gambaran bahwa sebenarnya kebutuhan utamanya hunian bagi orang Batak itu pertama adalah perlindungan. Tentu rumah itu harus bisa memperkuat konsep perlindungan tadi. Makanya kalau rumah Batak itu zaman dulu itu lebih mirip konsepnya sebuah fort atau benteng sebenarnya. Bentuk rumah. Jadi saya mundur lagi ke konsep perlindungan tadi. Makanya kalau teman-teman lihat dari segi perspektif agak miring dia, sebenarnya kita nggak melihat bentuk rumah seperti rumah biasa, tapi lebih ke bentuk induk ayam yang sedang menutup anak-anaknya gitu pakai sayapnya. Jadi bentuknya lebih mirip seperti itu. Spiritual rumah Batak itu sendiri adalah seperti mikrokosmos atau jagat alam kecil bagi orang Batak, di mana itu terbagi menjadi 3 stage atau 3 fase. Pertama itu bagian bawah atau di tombaranya, di bagian kolongnya itu menggambarkan Banuatoru atau dunia bagian bawah. Jadi di dunia bagian bawah atau underworld ini ada semua, misalkan ada roh-roh jahat, ada makhluk-makhluk yang lebih berkarakter antagonis dalam penokohan mitologi Batak. Makanya di bawah itu lebih dipakai untuk tempat-tempat ternak gitu, atau tempat-tempat yang kotor ya. Kemudian di bagian tempat tinggalnya, kalau kita masuk ke dalam rumah Batak, nah itu menggambarkan Banuatonga atau ya tempat alam manusia hidup gitu. Nah kita masuk ke dalam bagian rumah Batak di mana manusia tinggal ya, yang ada lantai pertamanya itu menggambarkan yang namanya Banuatonga atau tempat manusia dan makhluk hidup lainnya itu berdiam tinggal seperti di bumi ini. Nah, jadi disitulah memang tempatnya manusia beraktivitas sehariannya. Kemudian paling atas itu menggambarkan Banua Gijang atau dunia bagian atas atau kahyangan gitu, tempat dewa-dewa dan makhluk-makhluk mitologi Batak yang berkarakter protagonis itu berdiam. Makanya dulu kalau ada namanya Debata Namangulu, itu patung-patung sesembahan orang Batak dulu, atau juga kayak pagar, patung pelindung rumah atau kawasan hutan Batak, itu ditaruh di bagian atas rumah karena mereka menggambarkan seperti otoritas yang lebih tinggi yang mengelola kehidupan manusia di Banuatonga ini yang dilindungi. Kemudian kalau kita lihat juga ornamen-ornamennya nih. Nah, misalkan ornamen pertama ini ada yang namanya Naga Padoha. Jadi Naga Padoha ini digambarkan dalam bentuk singa-singa yang panjang-panjang. Jadi adalah sebuah makhluk mitologi Batak yang mana singa itu sendiri diambil bukan dari penggambaran hewan singa yang di Afrika, tapi lebih ke arah karakter manusia dewa di Hindu kuno seperti Narasimha. Digambarkan di orang Batak itu berlidah panjang, bertanduk 3 dengan mata yang membelalak seperti wajah manusia. Karakteristik Naga Padoha atau singa-singa ini juga dimasukkan ke dalam unsur lain seperti misalkan namanya Jorngom atau Jenggar-Jenggar. Itu juga merupakan penamaan dari karakter singa-singa tadi dalam bentuk yang berbeda. Dan semuanya ini berkolaborasi untuk memberikan perlindungan secara supranatural. Ada lagi bagian atas yang namanya Ulu Paung,
itu adalah kepala dari sebuah rumah. Rumah ini jadi seperti sebuah individu tersendiri dengan sistem perlindungannya. Semua ornamen ini biasanya dibuat oleh yang namanya pandai dorpi atau pandai rumah. Kemudian ada lagi ornamen namanya Desa Nawalu atau 8 penjuru mata angin. Ada ornamen-ornamen tambahan. Pertama itu Borospati. Ada yang bilang itu ya cicak. Jadi memang Borospati ini sendiri adalah sebuah simbol untuk sebuah kemakmuran orang Batak dulu. Sama juga dengan adop-adop. Adop-adop ini bentuk payudara perempuan, itu menggambarkan manusia itu sangat bergantung kepada hasil-hasil bumi, pemeliharaan dari alam itu, sama seperti penggambaran seorang anak bayi yang harus menyusu sama ibunya. Nah, ternyata ada beberapa fakta unik yang bisa kita temukan di dalam rumah bolon ini. Ada istilah namanya dopa. Itu adalah pengukuran dari ujung jari sampai ke pangkal siku manusia. Itu satu dopa. Apa yang dipakai untuk mengukur rumah itu harus dari dopa ibu yang punya rumah tadi. Jadi gini, untuk membedakan rumah orang Batak dulu yang mana yang majikan, yang mana budak, biasa ditandai dengan tangganya yang ganjil. Tapi kalau rumahnya hatoban atau budak itu harus genap. Jadi ada istilahnya sampai detik ini ritual dalam pernikahan orang Batak, istilahnya tikir tangga. Dulu sebenarnya itu adalah calon besan itu mau melihat rumah besannya ini tangganya ganjil atau genap. Jadi seperti mau melihat dia sebenarnya orang raja atau hatoban atau budak dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa makanya orang-orang Batak lebih menyukai memang kalau bisa tangga itu ganjil. Pesan kami adalah pertama, jangan takut mencari tahu konsep rumah Batak ini. Gitu. Jadi carilah informasi, referensi sebanyak-banyaknya tentang konsep rumah Batak ini, dan kemudian jangan takut untuk mengimplementasikannya ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalkan untuk rumah-rumah modern, kita bisa pakai nuansa etnik Batak itu dengan menerapkan bentuk atapnya atau bentuk gorganya. Jadi dia lestari dengan cara yang kontekstual dengan zaman sekarang. Menurut saya anak-anak muda sekarang itu, pesan saya adalah supaya lebih berani lah untuk menerapkan. Ini challenge buat anak-anak muda yang sekarang lebih cerdas, lebih cepat meresap pengetahuan. Coba bagaimana kita menginfuse kebudayaan yang dulu ke dalam konteks kehidupan sehari-hari.